Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Nur Asia dari Universitas Bale Bandung, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menceritakan atau mereview ulang sinopsis cerita dari film yang saya tonton. Yang pertama ada film yang berjudul Dear Nathan Thank You Salma yang diperankan oleh Amanda Rawles sebagai Salma, Jeffrey Nicole sebagai Nathan, Ardhito Pramono sebagai Afkar, Indah Permatasari sebagai Zana, Susan Same sebagai Rebecca, Surya Saputra sebagai ayah Nathan, Sani Pahreja sebagai Rio. Masa romantis dalam hubungan cinta Nathan dan Salma baru saja dimulai. Tahun ini Nathan dan Salma mulai memasuki dunia aktivisme sosial. Namun Salma dan Nathan berbeda prinsip, yang dimana Salma cenderung memilih berekspresi secara digital, sementara Nathan lebih memilih berekspresi turun langsung ke jalan untuk mensuarakan aspirasinya. Kita dimulai dari Salma dan Nathan yang berkuliah di universitas yang berbeda, di mana Salma baru saja memasuki dunia pendidikan, sementara Nathan lebih dulu mengenyam pendidikan di universitasnya. Nathan sebagai ketua pergerakan, yang dimana hari tersebut adalah hari peringatan bebas korupsi. Nathan dan teman-teman pergerakannya itu demo untuk mensuarakan aspirasi masyarakat tentang para pejabat atau orang-orang yang korupsi. Di sisi lain, Salma yang khawatir terjadi apa-apa tentang Nathan yang berdemo, akhirnya terjadi demonya ricuh, terjadi bentrok dengan anggota polisi dan TNI. Mereka meluncurkan gas air mata yang membuat para mahasiswa terluka, dan Nathan pun sama terluka. Di situ ayah Nathan dan Salma sangat kecewa dengan apa yang dijalankan sama Nathan atas demo tersebut. Lalu Nathan dan Salma menjadi break yang membuat Nathan galau berat dan tidak bisa fokus dalam belajar. Sementara Salma yang enjoy menikmati masa kuliah dan dia mengikuti perlombaan baca puisi dan cipta puisi. Namun lomba tersebut Salma tidak menang. Ada beberapa hal dari panitia yang kurang dari Salma, tapi ada salah satu panitia atau pimpinan panitia yang memanggil Salma dan meminta puisi yang Salma buat untuk dijadikannya karya. Salma tidak tahu bahwa pimpinan panitia tersebut itu Gema Senja yang Salma idolakan.
Beliau senang sekali, antusias karena karyanya dijadikan sebuah lagu yang pada saat itu trending. Lalu Salma lebih banyak berinteraksi dengan Gema Senja, yaitu Afkar. Lalu Nathan hanya bisa melihat dari jauh bagaimana kegiatan yang Salma lakukan di luar sana. Singkat cerita, Salma ulang tahun. Nah, Nathan yang lupa, lalu dia langsung mencari kado yang pas untuk Salma. Sampai dia di dalam mall sampai tutup mallnya untuk memberikan kado kepada Salma. Tapi di sisi lain, Salma sedang menikmati pestanya bersama Afkar, yaitu Gema Senja dan teman-temannya di kosan. Nathan tidak jadi memberikan kadonya, tapi Nathan menerima kabar dari Rebecca bahwa temannya Jana ada bersama Rebecca di ruang lingkup atau komunitas Love Yourself yang dibangun oleh Rebecca. Latar belakang Jana, dia seorang mahasiswi yang berprestasi, mendapatkan beasiswa, lalu dia tinggal bersama seorang ayah yang mengalami sakit jantung. Sementara Rio itu seorang akademisi yang prestasinya banyak, segudang prestasi, yang begitu Rebecca ceritakan bahwa Jana dilecehkan oleh Rio, itu membuat Nathan sulit percaya bahwa Rio melakukan hal itu. Tapi melihat keadaan Jana yang frustasi, yang depresi berat, akhirnya Nathan percaya bahwa Rio yang melakukan hal ini kepada Jana. Rio dan Nathan beradu argumen sampai berkelahi, sampai Nathan diusir dari kelasnya dan Nathan diserang, Nathan diteror habis-habisan oleh gengnya Rio. Lalu pada saat bersamaan, ayah Jana, Anfal, dan meninggal. Jana pun tidak tahu arti sebuah kehidupan lagi untuknya. Lalu Jana itu memutuskan untuk bunuh diri. Dia berada di tepi menara rumah sakit. Singkat cerita, Jana tidak jadi bunuh diri karena ada Salma yang membantu menenangkan Jana, yang latar belakang Salma juga sama, pernah dilecehkan. Lalu Jana menemukan kembali tujuan hidupnya untuk memberikan suatu wadah atau suatu keberanian bagi orang-orang atau bagi perempuan-perempuan yang memiliki nasib yang sama. Dia melaporkan Rio kepada pihak yang berwajib,
pihak kampus, tapi dikarenakan latar belakang Rio, yaitu ayahnya seorang donatur tetap di kampus, jadi sulit untuk dimenangkan oleh Jana. Tapi Jana tidak hanya sampai di situ. Jana juga kembali memikirkan bagaimana pergerakannya itu bisa tembus ke masyarakat dan bisa diusut oleh pihak kampus. Salma dengan latar belakang yang suka menulis dengan gagasan yang sangat bagus, lalu beliau juga meminta bantuan kepada Gemma Senja yang pada saat itu sedang trending, dan suaranya bisa terdengar oleh masyarakat, oleh kampus, sampai dengan pihak berwajib. Mereka mengusut kampus yang tidak memberikan kebijaksanaan. Di sini kampus bersikap Jana akan dikembalikan lagi beasiswanya, namun Jana tetap sekelas dengan Rio. Tapi Jana tidak mengambil itu karena bagi Jana trauma itu tidak bisa disembuhkan jika melihat si pelaku. Dan pada akhirnya semua yang dilakukan Jana itu sia-sia, bahkan beasiswanya pun tidak bisa diambil kembali. Tapi Jana tetap menyelesaikan sekolahnya di kampus lain, di universitas lain, dan di negeri yang berbeda. Begitu pula dengan Nathan yang mensuarakan suara Jana yang dilecehkan dan mensuarakan orang-orang, perempuan-perempuan di luar sana yang memiliki nasib yang sama. Tapi pergerakan Nathan dianggap melanggar aturan kampus dan Nathan pun dikeluarkan oleh kampus. Nathan kembali bersekolah di universitas lain, di negeri lain, di luar negeri. Dan Salma yang mencurahkan isi hatinya tentang rindunya kepada Nathan, tentang bagaimana dia menceritakan hari-harinya tanpa Nathan. Salma menceritakannya di sebuah buku yang berjudul Dear Nathan, yang dirilis atau diterbitkan setelah Nathan pulang. Namun Nathan memberi kejutan untuk tidak pulang, dan akhirnya pulang lalu melamar Salma. Selesai. Pelajaran yang dapat saya ambil dari cerita ini: kejarlah mimpi, kejarlah hak asasi perempuan, hak asasi manusia, sampaikan aspirasinya, sampaikan pendapat kalian. Walaupun toh kita kalah, tetapi kita sudah mencintai diri kita sendiri untuk mengeluarkan pendapat. Tidak apa-apa gagal, tapi kegagalan tersebut menjadi sebuah kesuksesan yang akan dicapai di masa yang akan datang. Film yang kedua yang berjudul My Idiot Brother yang diperankan oleh Azelia Fitri sebagai Angel, Ali Mensan sebagai Kakak Hendra, Aaron Ashab sebagai Aji, Cindy Patika sebagai Mama Hendra dan Angel. Film ini mengisahkan seorang gadis yang bernama Angel, berumur 15 tahun, yang tidak pernah menerima keadaan kakaknya, yaitu Hendra, yang terlahir dari keterbatasan mental. Walaupun Angel begitu malu dan membenci Hendra, tapi Hendra begitu menyayangi adiknya.
Hendra menjadi anak yang berkebutuhan khusus akibat sakit yang dideritanya waktu kecil. Walaupun demikian, ia sangat memberikan kasih sayang seorang kakak kepada adiknya. Karena memiliki kakak yang mengalami keterbelakangan mental, Angel sering diejek dan dipermalukan oleh teman-temannya. Angel yang suka kepada Aji dengan melihat keterbelakangan kakaknya, sehingga Angel menjadi takut untuk mengutarakan isi hatinya. Pada suatu hari, Aji ulang tahun dan merayakan pesta. Para gadis di sekolah berlomba-lomba untuk menjadi ratu Aji. Namun Angel datang dengan tidak membawa apa-apa, dan Hendra yang berniat baik untuk memberikan kado kepada Angel yang tertinggal untuk Aji, namun mengakibatkan ricuh di pesta tersebut. Kemudian Angel berlari karena malu. Tiba-tiba mobil datang dengan cepat dan tidak ada lagi seorang pun yang dapat menolong Angel selain kakak Hendra. Kakak Hendra menolong Angel dari kecelakaan tersebut, sehingga kakak Hendra meninggal dan Angel lumpuh. Di akhir cerita, Angel naik kursi roda ke sekolah dan para teman-temannya meminta maaf atas tindakan mereka. Angel yang menyesal telah bersikap tidak adil kepada kakaknya, dan ibunya yang begitu baik selalu mendampingi Angel kemanapun. Pesan yang dapat saya ambil dari film ini, tidak usah malu jika mempunyai saudara yang mempunyai keterbelakangan mental ataupun kekurangan fisik. Mereka mempunyai kelebihan masing-masing. Film yang ketiga yang berjudul Merindu Cahaya The Amstel yang diperankan oleh Amanda Rawles sebagai Khadijah, Brian Domani sebagai Nicholas Pandi, Rachel Amanda sebagai Kamala, Okky Setiana Dewi sebagai Fatimah, Ridwan Ramil sebagai Joko. Film ini menceritakan seorang gadis Belanda yang mempunyai masa lalu yang sangat bebas. Beliau sudah merasakan bebasnya kehidupan, pahitnya kehidupan. Saking bebasnya, beliau sampai melakukan hal yang tidak senonoh dengan pacarnya, lalu sang pacar menyebarkannya di media sosial yang membuatnya malu dan diusir dari rumah, yaitu Marian. Namun ketika Marian itu mencoba bunuh diri, datang seorang gadis yang berpakaian tertutup, yaitu Fatimah, untuk menolong Marian.
yang dimana Marian menjadi seorang mu'alaf dan mengganti namanya menjadi Khadijah. Lalu singkat cerita, Khadijah sekolah di universitas di Amstel dengan jurusan sastra Indonesia yang membuat dia fasih dalam berbicara Indonesia. Khadijah bertemu dengan Kamala yang pada saat itu Kamala kesusahan dalam naik bis. Dia sedang hampir dicopet oleh mantan pacar Khadijah. Lalu mereka turun dan berkenalan sampai akhirnya Kamala menjadi model dalam artikel yang dibuat oleh Khadijah untuk tugas di kampusnya. Lalu Khadijah berjalan, tidak disengaja Nicholas memotretnya dan menjadikan Khadijah sebagai objek artikel selanjutnya di perusahaan atau di kantor. Tidak mudah untuk meminta izin kepada Khadijah mempublikasikan fotonya kepada media. Namun suatu kejadian yang sangat amat mengerikan bagi Khadijah, yaitu Khadijah bertemu kembali dengan mantan kekasihnya. Lalu mantan kekasihnya menarik paksa kerudung Khadijah yang di situ terlihat tidak baik, lalu ditolong oleh Nicholas. Khadijah merasa dirinya sudah tidak suci lagi, lalu membalas budi Nicholas dengan cara menyetujui kontrak bahwa fotonya akan dipublikasikan ke media. Namun Khadijah tidak hanya ingin fotonya dipublish, melainkan dengan cerita kehidupan dia sebagai mu'alaf. Nicholas yang sudah terlanjur baper, terlanjur jatuh cinta kepada Khadijah, namun Kamala juga sama baper dan mencintai Nicholas. Jadi mereka mempunyai cinta segitiga antara Nicholas Khadijah Nicholas, dan Nicholas Kamala. Namun Khadijah menolak pernyataan cinta dari Nicholas karena pertama, Nicholas itu bukan muslim dan beliau juga tahu bahwa pacaran itu tidak baik dalam Islam. Dan yang ketiga, Khadijah tidak ingin ada kesalahpahaman atau apapun itu terjadi kepada Khadijah dan Kamala. Singkat cerita, Khadijah dan Nicholas senggang, tidak terlalu banyak bertemu. Namun di sisi lain, Kamala yang sedang bersedih kehilangan ibunya, lalu Nicholas memberikan sebuah hasil
karya tulis artikelnya untuk direvisi kembali apa-apa yang belum tepat kepada Khadijah. Namun Khadijah begitu kagum dengan artikelnya lalu menyetujuinya dan dipublikasikan sehingga artikel dan video tersebut trending di negara tersebut dan menjadi perbincangan hangat sampai videonya itu tembus ke orang tuanya Khadijah yang dulu mengusir Khadijah saat Khadijah terpuruk. Lalu singkat cerita, Khadijah memutuskan untuk keluar kota karena situasi antara Kamala dan Nicholas sudah mulai panas. Tapi semuanya mereda ketika Kamala menyadari bahwa cinta Nicholas hanya untuk Khadijah. Nicholas mualaf, lalu Nicholas mengejar Khadijah dan cinta mereka bersatu dan menikah. Lalu Khadijah dan Nicholas bertemu kepada orang tua Khadijah dan mereka akhirnya bersatu kembali. Pesan yang dapat saya ambil dari cerita ini, mempunyai masa lalu yang kelam, buruk, itu Allah tetap bersama kita. Jangan takut, kembalilah kepada Sang Maha Pencipta dan mulai kehidupan yang baru dengan semangat baru. Komentar saya terhadap ketiga film tersebut, yang pertama film Dear Nathan Thank You Salma. Di sana banyak menceritakan tentang kehidupan menjadi seorang mahasiswa dan aktivis yang dimana tidak mudah menjadi seorang mahasiswa dan tidak sulit juga menjadi seorang mahasiswa ketika kita menjalankannya dengan benar. Namun ada beberapa kekurangan. Mungkin jika film ini ditonton di bawah umur, ketika ada film bagian demo itu tidak patut untuk ditayangkan karena itu tidak mencontoh. Namun di sini filmnya dibatasi dari usia 13 tahun ke atas, jadi bagus. Dari 1 sampai 5 poinnya 4,5 karena tidak ada yang sempurna. Lalu film yang kedua yaitu My Idiot Brother. Filmnya sangat bagus. Di sana banyak pendidikan yang dapat kita ambil, bahwasannya menjadi seorang yang banyak keterbatasan itu berhak hidup dan berhak mendapatkan kasih sayang. Namun kekurangannya, peran Angel terlalu frontal untuk menunjukkan ketidaksukaannya kepada kakak Hendra. Jadi jika filmnya itu ditonton yang negatifnya, mungkin orang-orang
akan mengambil sisi negatif dari film tersebut, tapi kita harus menyelesaikan filmnya, jangan setengah-tengah. Lalu yang ketiga ada Merindu Cahaya di Amstel, film religi yang pernah saya tonton, sangat bagus, menjadi top 1 dalam film religi. Di sini filmnya itu menceritakan tentang seorang mualaf, karena realistisnya banyak mualaf yang mengalami kejadian yang sama, pelecehan seksual bisa dibilang, dan tidak mendapatkan hak asasi sebagai anak. Filmnya bagus sekali pokoknya, kalian wajib nonton, mewek deh. Mantap. Kekurangannya mungkin hanya peran Nicholas kurang mantep lagi, tapi di sini juga Nicholas merinding banget gitu pas ketika Nicholas membacakan syahadat dan memberanikan diri untuk dirinya mengambil keputusan menjadi seorang muslim. Mantap deh, yang nyiptain mantap banget, bagus, wajib nonton. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.